Jauh di pedalaman hutan Papua, terdapat sebuah suku yang membangun rumah di atas pohon-pohon raksasa, jauh dari jalan, kota, dan kehidupan modern. Dari ketinggian yang setara dengan bangunan bertingkat, mereka tidur, memasak, membesarkan anak, dan menjalani kehidupan sehari-hari di tengah hutan hujan yang lebat. Bagi suku Korowai, rumah di atas pohon bukanlah hal yang aneh, melainkan tradisi yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Namun, mengapa mereka memilih hidup begitu tinggi di atas tanah? Dan bagaimana mereka bertahan di salah satu wilayah paling terpencil di Indonesia? Suku Korowai hidup di kawasan hutan hujan terpencil di Papua Selatan, Indonesia, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Boven di Goel. Jumlah populasi mereka diperkirakan sekitar 3 hingga 4.000 jiwa, meskipun angka pastinya sulit diketahui karena sebagian komunitas masih tinggal jauh di pedalaman hutan. Suku ini mulai dikenal dunia luar pada tahun 1974, ketika para peneliti dan misionaris pertama kali melakukan kontak yang lebih intens dengan masyarakat Korowai yang sebelumnya hidup sangat terisolasi. Kami dari kecil sudah turun di kampung. Ya, kenapa? Ya. Pemerintah masuk. Ah, betul. Kampung sana ada apa? Ada rumah tinggi. Mereka semua orang asli di sana? Mereka tradisional? Ya. Selama ribuan tahun, hutan telah menjadi pusat kehidupan mereka. Berbeda dengan masyarakat modern yang bergantung pada kota dan teknologi, masyarakat Korowai membangun kehidupan yang sangat dekat dengan alam. Mereka memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan, bahan bangunan, dan tempat tinggal. Hingga kini, meskipun sebagian anggota suku telah mulai berinteraksi dengan dunia luar, masih ada komunitas Korowai yang mempertahankan cara hidup tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka selama banyak generasi. Hal yang paling terkenal dari suku Korowai adalah rumah-rumah pohon mereka yang menjulang jauh di atas permukaan tanah. Beberapa rumah bahkan dapat mencapai ketinggian sekitar 30 hingga 40 meter, setara dengan gedung bertingkat di perkotaan. Dari kejauhan, rumah-rumah tersebut tampak menyatu dengan pepohonan hutan Papua, berdiri tinggi di atas kanopi yang lebat dan sulit dijangkau. Menurut tradisi Korowai, rumah yang dibangun tinggi memberikan rasa aman bagi penghuninya. Pada masa lalu, ketinggian rumah dipercaya dapat membantu mereka menghindari ancaman dari musuh, hewan liar, maupun gangguan yang datang dari luar komunitas. Selain itu, berada jauh di atas tanah juga membuat mereka terhindar dari genangan air, lumpur, serta berbagai serangga yang banyak ditemukan di lantai hutan tropis. Membangun rumah setinggi itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan menggunakan kayu, rotan, kulit kayu, dan bahan-bahan yang diperoleh langsung dari hutan, mereka mendirikan rumah tanpa bantuan alat berat ataupun teknologi modern. Tinggal di ketinggian puluhan meter tentu memiliki risiko tersendiri. Angin kencang, hujan deras, serta bahaya terjatuh saat naik dan turun rumah menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Namun, bagi masyarakat Korowai, kehidupan di atas pohon telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan selama banyak generasi, sehingga keterampilan dan kehati-hatian menjadi sesuatu yang dipelajari sejak usia dini. Sebagian besar kebutuhan pangan suku Korowai berasal langsung dari hutan yang mengelilingi mereka. Makanan pokok utama mereka adalah sagu, yang diperoleh dari batang pohon sagu dan kemudian diolah menjadi makanan sehari-hari. Selain itu, mereka juga mengumpulkan buah-buahan hutan, menangkap ikan di sungai, serta memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Bagi masyarakat Korowai, hutan bukan hanya tempat tinggal,
tetapi juga sumber kehidupan yang menyediakan hampir seluruh kebutuhan mereka. Untuk mendapatkan tambahan makanan, para pria biasanya berburu hewan liar, seperti babi hutan, kasuari, dan berbagai satwa lainnya yang hidup di hutan Papua. Perburuan dilakukan dengan cara tradisional, menggunakan busur dan panah yang dibuat sendiri. Pengetahuan tentang berburu, mencari sagu, dan membaca kondisi hutan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak sejak usia muda, menjadikan keterampilan tersebut bagian penting dari kehidupan masyarakat Korowai hingga saat ini. Membangun kehidupan keluarga di atas rumah pohon tentu berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Anak-anak Korowai tumbuh di tengah hutan hujan Papua dan sejak usia muda belajar dari orang tua mereka cara mencari sagu, berburu, serta memahami lingkungan tempat mereka tinggal. Keterampilan tersebut menjadi bekal penting untuk bertahan hidup di pedalaman hutan. Saat ini, sebagian komunitas Korowai telah mulai berinteraksi dengan dunia luar dan memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, di beberapa wilayah pedalaman, pengetahuan dan tradisi masih banyak diwariskan melalui pengalaman langsung dalam keluarga, sehingga keluarga tetap memegang peranan penting dalam menjaga budaya dan cara hidup masyarakat Korowai. Sebelum banyak berinteraksi dengan dunia luar, masyarakat Korowai memiliki kepercayaan tradisional yang sangat erat dengan alam dan dunia roh. Salah satu kepercayaan yang paling dikenal adalah tentang Kahua, yaitu sosok yang dipercaya memiliki kekuatan gaib dan dapat membawa malapetaka bagi anggota komunitas. Kepercayaan-kepercayaan seperti ini dahulu menjadi bagian penting dalam cara masyarakat Korowai memahami penyakit, kematian, dan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Ini bagus untuk orang Korowai karena semua teman-teman mereka bisa ke Itu sini. tidak baku marah lagi, tidak baku musuh lagi, tidak baku perang lagi. Kalau sudah begini, berarti ada masalah-masalah semua damai. Seiring bertambahnya hubungan dengan dunia luar sejak akhir abad ke-20, sebagian masyarakat Korowai mulai mengenal agama-agama modern, terutama Kristen, serta berbagai perubahan dalam cara hidup mereka. Beberapa komunitas kini memiliki akses yang lebih dekat ke sekolah, layanan kesehatan, dan permukiman yang terhubung dengan dunia luar. Meski demikian, di sejumlah wilayah pedalaman, tradisi dan pengetahuan leluhur masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya yang telah hidup di tengah hutan Papua selama banyak generasi. Tinggal di tengah hutan Papua yang terpencil membuat akses kesehatan menjadi tantangan bagi masyarakat Korowai. Di beberapa wilayah pedalaman, fasilitas kesehatan berada cukup jauh dari permukiman mereka, sehingga perjalanan menuju klinik atau puskesmas dapat memakan waktu berjam-jam melewati sungai dan hutan yang lebat. Karena itu, masyarakat Korowai sejak lama mengandalkan pengetahuan tradisional untuk menangani berbagai masalah kesehatan ringan. Meski kini, sebagian komunitas mulai mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan medis, kesehatan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar bagi mereka yang hidup jauh dari pusat-pusat permukiman modern. Di tengah semakin luasnya pengaruh dunia modern, masih ada masyarakat Korowai yang memilih mempertahankan cara hidup yang telah diwariskan oleh leluhur mereka selama banyak generasi. Bagi mereka, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sumber makanan, identitas, dan bagian dari kehidupan itu sendiri. Rumah-rumah pohon yang menjulang tinggi, keterampilan bertahan hidup di alam, serta hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar menjadi warisan yang terus dijaga hingga hari ini. Di saat sebagian besar manusia terus bergerak menuju kehidupan modern, suku Korowai
menunjukkan bahwa ada cara hidup lain yang telah bertahan selama berabad-abad di tengah hutan Papua.